Yuhu, selamat datang di obrolan jam 5 sore. Bersama saya, host amatiran Sisi Karista, bakal nemenin kalian setiap Jumat jam 5 sore bareng tamu-tamu spesial dan kocak. Gak usah kelamaan, langsung aja tonton videonya. Halo semuanya, kembali lagi di obrolan jam 5 sore bersama saya Sisi. Aku Maria. Aku Aska. Gue Mike. Gue Kristo. Dan kita bakal ngomongin hal seru banget hari ini. Karena kita bakal throwback to the future. Bukan throwback to the future ya? To the past. Oke. Jadi kita tuh hari ini mau ngobrolin tentang masa lalu. Ngobrol-ngobrol tentang masa lalu nih, kalian tuh lebih banyak kisah senengnya atau sedihnya atau gimana sih? Seneng tuh. Seneng sih. Seneng. Harusnya seneng lah. Seneng. Mix way banget sih. Ya. Campur aduk. Mixed feeling ya, mixed feeling. Happy lah, harus happy. Iya, kalau misalkan kalian tuh di sekolah itu gimana sih? Kalian tuh anak bandel kah? Anak terpelajar? Gimana yang paling bandel? Kasih dong. Aku netral sih. Kalau aku netral. Aku netral sih, cuman masalahnya dulu aku suka aneh-aneh ke sendiri gitu. Ngapain? Enggak. Apa itu maksudnya? Jangan. Dulu tuh waktu SD tuh pernah kan pramuka gitu. Terus kayak ada yang disuruh manjat-manjat gitu kan, kayak ada salah satu gamesnya terus manjat gitu. Nah, iya, nah itu terus kayak aku manjat terus kayak ini nggak bisa turunnya soalnya tinggi banget, tapi sama gurunya kayak udah coba loncat gitu. Loncat. Kalau beli patah kaki. Tapi kayak loncatnya tuh harusnya pas udah deket, nah aku loncatnya pas lagi masih tinggi gitu, aku loncat terus keseleo. Terus gue ngomong apa? Ya udah kayak kasihan gitu, ya udah. Kasihan aja. Nah, mulai kayak terus kayak sejak saat itu kayak aku entah kenapa dari SD sampai SMA tuh keselewat terus. Lu lompat dulu. Tapi pernah waktu itu tuh 2 kaki sekaligus langsung keseleo. Seriusan itu tuh pas lagi lagi UTS gitu kan. Terus kayak Nyontek turun. kali ya? Iya, kayak nyontek. Terus kayak turun dari angkot. Tapi pas turunnya itu kayaknya permukaannya nggak rata gitu. Pas aku turun, kaki kiriku keseleo. Terus pas mau Pas naik kaki kanan. kakinya keseleo juga. Terus ya, ya? si abangnya nanya kan itu, Dek nggak apa-apa deh, iya nggak apa-apa gitu. Tapi pas jalan bentar terus aku nangis gitu, nangis sakit gitu. Terus pas di seberang jalannya itu kan ada di depan jalan itu kan kayak ada restoran gitu kan. Nah, terus ada kayak mas-mas lagi kayak shift gitu, istirahat gitu. Terus kayak ngeliat aku ketawa gitu kan. Ketawa atau Kirain dibantuin. Sebenarnya sakitnya nggak seberapa ya. Malunya itu. Terus ya udah aku nelpon mbakku di rumah, Mbak. Ini dong jemput dong aku di jalan ini. Keseleo, kaki gue nggak bisa. Terus baik saya juga masih but. Pokoknya aku entah kenapa bukan hobi sih, tapi pokoknya aku bilang kutukan keseleo dulu. keseleo aja ada ketukannya ya. Kalau dari Bapak gimana? Wah, panjang ini. Sebenarnya kalau gue masa SMP SMA ya, gue tuh dibilang masa hidup itu masa SMA. Jadi pas SMP tuh gue kayak cuma kutu lah ya, kupu-kupu kok kutu si anjing. Kupu-kupu. Oh, ketawa enggak. Maksud gue kupu-kupu kayak no life lah, anggapannya kayak pulang habis kuliah, habis sekolah pulang gitu. Tapi kalau pas SMA gue udah mulai bandel. Bandelnya tuh tapi bukan bandel yang aneh-aneh ya, cuma kayak ngawan guru gitu. Pernah gue juga. Jadi tuh dulu gue sama sekolah tuh gue gak pernah belajar sama sekali. Gue full nyontek. Sampai kuliah baru gue sadar kalau gue mesti belajar. Itu lah pokoknya. Jadi pas kuliah, pas SMA, gue tuh ada kan pelajaran namanya Mandarin ya. Nah, gue tuh bener-bener Cina KW lah ya anggapannya ya. Gue gak tahu Mandarin sama sekali. Jadi UAS, apa UN? UAS ya? Kan ada 50 nomor ya? Anjing, gue bener-bener gak apa-apain. Gue baca soalnya gak ngerti gitu kan. Akhirnya gue nyontek. Gue kan duduknya paling belakang kiri ya. Gue nanti sama ujung dekat pintu. Lu bayangin gue nanti kayak ujung ke ujung kan.
pakai tangan. Terus pernah kan udah nomor berapa, temen gue tuh nggak tahu jawabannya. Jadi pas gue nanya misalnya nomor 40, 45 ya, 45 nggak tahu. Oh gue pikir kan sama kan A B C D E kan, dan dia nggak tahu kan. Oh ya udah gue tulis. Ya pokoknya salah satunya segitu lah. Ya, dulu Mandarin. Mandarin itu bener-bener Mandarin tuh kayak bener-bener biasanya sih dulu di kelas gue yang bisa Mandarin tuh cuma 2 orang. Iya, kayak Iya itu kan? bener-bener. Jadi tuh emang berharapnya sama dia. Iya, sama doang. Jadi kan ada lembar jawaban sama lembar soal. Biasanya dia emang baik gitu loh. Jadi kayak ya udah dia tulisin dicoret nih di lembar soalnya jawaban dia, terus dioper lembar soal dia tukeran. Terus nanti yang ini udah dioper lagi tukeran kayak gitu-gitu sampai satu baris saling itu. membantu ya. Iya, saling membantu. Jago banget banget itu keren banget sih dulu. Gila, manuver kita tuh jago banget itu dulu. Manuver set. Dapat semua loh. Itu gue bener-bener 100% nyontek juga. Ya emang iya, kayak misalnya disuruh bikin satu kalimat nih dari lambang ini ya, lambang Mandarin ini suruh bikin kalimat. Ya udah gue cari yang sama nih lambangnya. Gue copy soalnya. Kan ada nih lambang itu di soal itu, ya udah gue copy aja, gue gambar ini gitu. Terus sampai gurunya, gue udah bolak-balik tuh gurunya sampai ngeliatin gue, kenapa kamu nyari yang sama ya? Nyari gambar yang sama? Iya bu. Sekarang gue tahu kenapa angkatan kita itu di UAS-nya semuanya diganti semua loh soalnya. Betul. Diacak kan? Diacak. Oh iya. Paketnya waktu itu gue inget banget satu. Tapi itu kan lebih gue ke UN ya. UN. Iya. Tapi 26 soal yang berbeda loh. Berbeda. Karena udah tahu manuvernya ternyata kita jago-jago semua Iya. ini. Jago nyontek. Jago nyontek. Jadi nyesel dulu nggak nyontek. Oh, aku tuh dulu tuh paling males banget nyontek loh. Aku mendingan dapat 0 daripada aku nyontek. Kayak effort banget gitu. Kayak iya. Aku pernah pas SD, aku nyontek. Aku dulu kan paling belakang. Temen aku yang pintar tuh di depan. Paling depan pengawas. Nah, terus aku kan pakai kertas contekan gitu kan, kayak ngelempar gitu kan buat nanya. Aku ngelempar ke dia kelebihan ke meja pengawas. Ke meja pengawas terus kayak pengawasnya tuh kayak ngelirik-ngelirik gitu. Karena aku takut diambil dibuka gitu kan. Terus ya udah aku kayak maju ke depan, aku ambil terus udah aku habis itu aku nggak mau nyontek lagi. Gak ketahuan bang. Pengawasnya udah tahu, cuman kayak oh ya udah kayak diliatin aja gitu. Pengawasnya. Lu tau gak sih dulu di sekolah kita kan yang pas UAS pokoknya yang Mandarin juga nih. Yang jaga tuh yang guru killer si Bu siapa lagi lupa gue siapa. Pokoknya dia jago banget lah ngawas itu. Jadi dia bener-bener nggak pernah miss. Kayak ngapa-ngapain gitu nggak pernah bener-bener ngawas itu. Cewek. Guru biologi dulu. Jadi tuh kayak itu pas itu Mandarin. Kelas gue yang dapet. Itu nggak bisa nyontek sama sekali. Gue 0. Aduh. Semuanya 0, mayoritas 0. Harusnya 10, 20 gitu. Si siapa ya? Pokoknya temen gue ada begitu keluar sholat. Gue tahu. Dia sujud. Mati banget. Mati banget 0 besar, gue juga 0 besar udah. Itu Buta Bita dulu. Buta Bita ya? Umat. Iya, pokoknya dia pokoknya Enggak. Awalnya kan Buta Bita lu. Terus Iya. tuh kalau Pabob yang nggak bisa nyontek. Gak bisa nyontek. Iya. Dia bener-bener ngawasin gitu. Itu mati banget sih. Sekarang kan kita tahu ya, ini tuh mereka tuh tukang nyontek nih, ya kan? Ya oke lah kalian yang cewek-cewek nih baik-baik semua nih. Peringkat kalian tuh berapa sih kalau di sekolah? Waduh, nggak usah ditanya. Siapa dulu nih? Aska. Dulu aku SMA pernah sih dapat yang 10 besar gitu. Tapi ya zaman SMA tuh menyenangkan, jadi turun. Oh, Wah. ya betul. Menyenangkan. Turunnya berapa nih? Saya satu kelas berapa isi ya lu? 30. 20 berapa gitu. Pokoknya ya Dari ke bawah berapa? lah, langsung ke bawah gitu. Langsung ke 20. Iya, 20, pokoknya 20 apa 30 gitu. Ada 20 kakaknya. 30 bego banget. Tingkatnya 30. Ya gimana ya? Ya persaingan susah ya. Aku mau live love and love gitu aja. Oke. Kalau Maria? Aku pernah sekitar 7-an lah dari 36-an murid pernah 7. Tapi pas setelahnya itu pernah 28. Oh. Iya, pernah separah itu.
relatif pinter tuh. Kalau Bapak? Gua dulu pernah kelas 3 SD. Iya. Kelas 3 SD gua ranking 12 apa 10? 12 dari 15 murid. Enggak. Dari 30 tetep. 12 kan. Terus gua bilang ke bokap gua, "Wih, ranking gua bagus. Buin aku PS dong." Udah dibuin kan? Habis jelek 20, 25, 26. Udah, sejak itu bokap gua kayak gak mau buin apa lagi sama gua. Tapi rata-rata gua 20-an lah. Rankingnya dulu. 30 kan. Dari 30 kita ya. kan satu kelas 31, 32 gitu ya. Gue ranking 26, 24. Ya kalau gue sih nggak pernah sih 20-an. Pasti 25 ke atas. Hampir Gua kira nggak pernah cobain ya. nggak pernah. 25 ke atas semua. Gila, sampai gue bener-bener nyaris nggak naik. Dulu kayak, kan kita total dulu ada berapa ya? 12 mata pelajaran apa berapa gitu? 14 ya? Gue merah 12. Dulu tuh serem ya. Ini gak sih kalau kita mau bagi rapot, terus kalau jatengin namanya Pak Jarot, Pajaro. itu nggak naik. Iya. Pak Jarot tuh jadi OB ya? OB apa sih dia? Kayak karyawannya gitu Iya, lah. jadi dia tuh kasih surat ke rumah-rumah yang nggak naik sebelum hari bagi rapot. Ambil Dulu rapot. tuh ke rumah ya. Jadi itu kayak 2 hari Rumah. sebelumnya kita udah was-was terus. Iya, datangin. iya, Oke, serem banget dulu sih. Iya. Oh, iya datang sih. Terus kayak tiba-tiba ada dari temen gue kayak, gue dapet lagi suratnya. Waduh, gue tambah pusing. Padahal itu teman kita loh gitu ya. Dapet lagi, anjing gimana nih, makin was-was lagi nih anjir. Pusing-pusing udah pusing. Iya, Pak Jarot ya namanya. Ya Pak Jarot dulu. Tapi dulu tuh kalau nggak naik emang nggak naik ya? Nggak naik. Bukannya, setahu aku tuh sekarang tuh kalau ada Kalau yang kayak dimaklumi gitu kayak Oh, kalau kita sih tetep nggak tahu nilai ya. gitu. Ya kamu sih nggak tahu sih. Tahu. Tahu sih kita yang sikapnya baik mungkin masih dipertahankan nggak ya? Yang sikapnya masih baik. Tapi kalau yang benar-benar bandel Itu itu dari nilai gitu. Soalnya ada temen aku yang emang gak naik karena dia sempat ada kasus dia ngerokok di kelas. Itu negeri, jadi kayak langsung gak naik gitu tanpa perhitungan apa-apa. nilai ya, nilai sama bandel. Nilai. Sama juga, bandel juga. Bandel, emang ada penilaiannya? Enggak sih. Biasanya poin Enggak, masih. bandel tuh Masih S1, SP2, SP3 baru iya. lu nggak naik atau di DO. Pokoknya kayak gitu. Dulu sih bahkan kita kelas 10 ya. Buat penjurusan ke IPA IPS, kalau misalnya lu di IPA ada yang merah, di IPS ada yang merah, itu lu nggak naik ya, walaupun cuma 2. Ya. Karena lu nggak bisa dijurusin. Oh, Heeh. Ya emang segitunya sih. dulu masuk IPA. Alah, bohong. Ada gitu loh. Nggak bisa. By the way, gue dulu masuknya IPS kan, tapi gue disuruh masuk IPA sama bokap gue. Jadi bokap gue tuh nego gitu ke Yakob. Gue dites ulang sendiri buat masuk IPA. tapi bisa kayak gitu, tes ulang gitu. Tapi Ngapain tetap mau nggak dites saya masuk. capek doang anjing. Iya makanya tetap nggak masuk. Bisa sih, gue juga nggak tahu kayak dapet spesial gitu lah. Mungkin bokap gue karena maksa biar gue dulu jadi IT. Jadi kayak gue harus tes ulang lagi, tetap aja merah. Kalau dulu Kimia. aku emang ada tesnya gitu. Jadi setelah si anak-anak yang udah ada, terus kayak ya udah tes penjurusan IPA IPS kan. Terus nanti kayak kayaknya seminggu sebelum masuknya itu dites lagi, kayak coba lagi gitu loh. Ada yang mau masuk IPA enggak gitu. Mungkin kemarin kayak nilainya kurang Jadi gitu. lu apa? IPA. Oh, gue juga IPA. Kita juga IPA lah. Alah, nggak ada yang percaya. IPA S. Tapi kalau misalkan soal-soal tentang ranking-ranking tadi ya, kan kita udah denger lah ya. Kalau kita tuh, so-so banget gitu. Nah, apa sih yang kalian pandang tentang masa depan kalian waktu itu pas masih sekolah? Waduh. Gak ada yang kepikiran ya? Gak ada yang kepikiran. Lu yang penting lulus tuh syukur ya. Syukur ya. Masuk kampus juga ngikut teman, Iya. lu pada masuk mana nih gitu. Gak ada cita-cita apa. Tapi Enggak. tapi aku nggak nyangka sih, maksudnya kayak aku kan baru buat lulus ya. Aku nggak nyangka baru buat lulus langsung kerja gitu sih. Aku bakal mikir kayak, mungkin aku bakalan kuliah kayak teman-teman aku yang lain atau gimana. Tapi ternyata baru buat lulus, jelang seminggu setelah ujian aku langsung kerja kan. Di mana? Gitu. Gila. Di mana? Beda. Beda. Oh. Itu. Tapi kenapa akhirnya kamu milih kerja? Karena duit. Duit, oke. Bener sih. Butuh bener sih. jajan. Iya. Tapi lu kepikiran gak sih kalau ntar tuh gue pengen kayak gini nih, terus masa depan gue tuh bakal begini-begini. Aku ya sih. Kalau dia iya sih pasti deh. Iya, aku udah mikir kira-kira nih kedepannya aku bisa berapa tahun nih pengalaman, terus nggak mungkin dong aku gitu-gitu dong. Iya. Pasti aku udah mikirin gitu kedepannya gitu. Kalau kita soalnya masih ada jenjang satu lagi sih kayak kuliah. Iya.
sebelum kerja. Jadi kayak Ya kita dulu masih kuliah dulu baru kerja ya gitu. pikir kayak gitu Waktunya kan. gitu dulu, Jadi iya. waktunya masih panjang lah gue buat main-main nih. Iya. Iya, kayak masih pengen fun-fun aja lah, pengen nyoba ini, nyoba itu gitu. Ya orang dulu kan kita juga ada guru BK ya, yang manggilin satu-satu Iya, sih bang. ditanya masa depan kamu punya Nggak tahu, Bu. impi apa? Udah nggak tahu lah Bu, yang penting mas saya lulus aja ini dari sini. Gue gak pernah ya dipanggil guru BK ya? Dia lupa nakal. Iya mungkin sih. kurang. Iya. Gue sering banget. Iya, selalu. Hermawan. Lu siapa Bu? Bu siapa? Bu. Itu si Bu yang Batak itu siapa sih? Lupa gue. Guru Bu Ina bukannya Bu. Bu Ina. Bukan, yang galak lagi kan Bu Oh, Ina. beda lagi ya? Iya. Nggak tahu gue itu. Menurut kalian tuh kayak kesuksesan lu pas masih sekolah itu ngaruh nggak sih ke masa depan lu tuh di pekerjaan? Enggak sih. Enggak ya? Enggak ngaruh. Kayak mungkin pengetahuannya kah, apa yang dipelajari? Beda sih, matematika paling juga dipakainya juga penjumlahan, pengurangan, udah gitu aja. Tapi tetap sih sebenarnya materi-materinya tuh tetap penting pasti buat ya maksudnya kita kan kerja pasti ketemu sama orang terus kayak pasti kelihatan dong nih orang nih value-nya tuh gimana sih, pinternya tuh kayak pasti kepake, ada yang kepake gitu loh kecerdasannya dia. Tapi kalau soal skillnya ya kan kita pasti improve sendiri gitu lah. Iya. Nggak dari sekolah. Kalau menurut gue bukan secara akademisnya, tapi Soft skill. lebih ke soft skill ya. Iya, Maksud soft gue skill. kalau gue dulu petakilan gitu-gitu, tapi gue masih ada takut sama bokap nyokap gue. Jadi tuh gue kayak, misalnya gue dipanggil orang tua, gue berusaha kapok nih sama ini, supaya bokap nyokap gue nggak tahu. Terus kalau misalnya merahnya segini, gue berusaha ningkatin. Gue takut juga kan bokap nyokap gue ngomel tuh pasti. Gue langsung kayak ya udahlah gue turunin, cobalah gue usaha lagi. Sama disiplinnya gitu loh kayak. Walaupun mata pelajarannya nggak berguna sebenarnya kayak fisika gitu, buat gue sih nggak berguna ya. Kayak, tapi gue berusaha stick to deadline-nya gitu loh. Kalau misalnya besok ada ulangan ya gue belajar sebelumnya gitu. Jadi tuh kayak soft skill preparation-nya gitu tuh menurut gue berguna sih. Sekolah kehidupan lah ya. Iya. Iya. Sebenarnya pelajaran sih ya beberapa kan ada yang penting nggak? Kayak akuntansi penting ya. Ya kan, tapi saya sih kurang sih. Tergantung bidang lu sekarang juga sih. Tapi yang pasti lu dapet ya itu sih soft skill-nya. Kupu-kupu juga nggak bagus, terlalu Bandel juga nggak bagus. Iya, terlalu bandel juga nggak bagus, terlalu rajin yang Juga nggak benar-benar itu juga nggak bagus juga sih menurut gue. Iya. Kan balik lagi juga kayak sosialisasinya juga sama yang lain kayak gitu. Harus balance ya. Harus balance. Terus menurut kalian tuh kalian mau kasih pesan-kesan apa nih buat lo yang lama atau mungkin teman-teman yang nonton nih yang masih sekolah, kayak sengaruh apa sih hidup lo yang di sekolah sampai sekarang dan apa yang lo mau ulang gitu? Kalau saya sih saya nggak mau ketemu saya yang dulu sih, saya suka anak-anak. Gak suka anak-anak. Aku sebel sama anak-anak, udah petakilan, keringetan, bau gitu. Kenapa ngatain diri sendiri? Aduh. Tapi ya kalau melihat ke masa lalu ya udahlah, mau gimana lagi, sekarang dulu ya udah jalanin aja gitu, kedepannya kayak gimana ya lihat aja nanti kayak gitu sih paling. Kalau ya dari gua sih ya pesannya pokoknya segala sesuatunya tuh lu harus lakukan secara seimbang lah. Bandel boleh, rajin juga boleh, tapi ya juga dua-duanya tuh kalau bisa harus dapat. Itu sebenarnya masa penentuan penentuan masa depan lu juga sebenarnya. Kalau lu terlalu bandel sampai lu jatuhnya kayak rusak banget, masa depannya juga pasti rusak gitu loh. Maksud gua bandel tuh boleh, cuma ya kayak sewajarnya aja, iya. Oh, ada Maria? Sama sih kayak kalau misalnya aku nih kayak ketemu sama aku di masa lalu tuh kayak aku tuh pengen ngasih tahu jangan malas-malasan belajar karena sebenarnya basicnya pun itu penting, bakal kepake gitu. Karena emang dulu tuh aku zaman sekolah tuh aku malas banget belajar. Kayak apapun itu tuh susah banget masuk otak aku gitu. Gitu sih. Jadi tetap belajar itu penting biar bagaimanapun. Oke, ya paling gitu dulu aja kita ngobrol-ngobrolnya hari ini ya. Kayaknya udah seru banget tadi. Ya. Panjang kalau dilanjutin ya. Panjang banget, nggak selesai-selesai. Coba tangannya. Iya. Jadi mungkin teman-teman yang nonton mau cerita-cerita tentang kisah kalian di sekolah, boleh komen aja langsung dan see you di next episode. Bye-bye.